Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah kita selesaikan dari yang tersisa yang kemarin ya, tentang permasalahan tentang takdir. Kemudian setelah itu kita masuk di pembahasan tentang iman. Setelah itu masuk pembahasan tentang sahabat, kemudian masuk pembahasan tentang akhlak. Iya, setelah itu sudah kita selesai dari kitab. Nah, jadi kemarin terakhir kita katakan bahwasanya maratibul qadar itu ada 4. Ilmun wa kitabatu maulana wa masyiat, ilmun kitabatu maulana wa masyiatu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Jadi ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitabah, penulisan di Lauhul Mahfuz. Kemudian masyiat Allah Subhanahu wa taala, di mana segala sesuatu yang terjadi itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekufuran ataupun keimanan, itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah penciptaan, bahwasanya dari maksiat yang terjadi atau keimanan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita imani 4 hal ini, Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu memberikan perintah kepada hambanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu melarang dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, mengutus seorang rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperingati dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal ini untuk membantah seorang yang berdalil dengan takdir. Iya, seorang yang mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala Dia menentukan segala sesuatu sebelum kita dilahirkan, sebelum diciptakan langit dan bumi lama. Namun bersamaan dengan itu Allah merintahkan seorang hamba untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang dari maksiat, yang dimana hal tersebut akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis tatkala Musa dengan Adam berhujjah, tatkala dikeluarkan dari surga, ini Nabi Adam dari ucapannya atalumuni bi amrin qad qadarallahu alayya, ini bukan hujjah. Adam tidak berdalil dengan hujjah dengan takdir, tidak berhujjah dengan takdir. Dan Musa alaihissalam tidak menyalahkan juga siapa? Musa alaihissalam. Artinya tidak menganggap Adam alaihissalam ini berhujjah dengan takdir. Ya. Karena dalam hadis riwayat di lafaz hadis itu, anta akhrajaka khati'atuk, apakah engkau yang kamu dikeluarkan oleh dosamu, disandarkan kepada
kepada Adam. Iya, disebabkan dosanya dikeluarkan dari surga. Iya. Dan Musa alaihissalam tahu. Iya, bahwasanya manusia ini yang berbuat salah. Inni zalamtu nafsi faghfirli. Saya menzalimi diriku, maka ampuni saya. Jadi apa yang terjadi karena sebab manusia. Iya. Yang kedua, kalaupun itu hujjah terhadap takdir, kita katakan Nabi Adam sudah bertobat. Iya, sudah bertobat. Sudah meninggalkan dari dosanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwasanya Dia cinta kepada orang yang bertakwa, cinta kepada orang yang berbuat baik, cinta kepada orang yang berbuat adil, ridho terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian setelah itu Allah juga tidak ada kecintaan terhadap orang kafir, tidak cinta kepada kekafiran, tidak cinta kepada kefasikan, tidak cinta kepada kaum yang berbuat fasik, tidak memerintahkan kepada kekejian, dan tidak ridho terhadap hambanya kekufuran, dan tidak cinta kepada kerusakan. Iya. Ini untuk membandingkan antara iroda kauniyah dan iroda syar'iyyah. Iroda kauniyah dan iroda syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada keimanan, menginginkan seorang hamba masuk dalam iman. Oleh karena itu diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, dan ini disebut apa? Iroda syar'iyyah. Namun tidak terjadi. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada kekufuran, kesyirikan. Namun terjadi. Terjadinya ini kenapa? Ini dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, iroda Allah yang dinamakan iroda kauniyah. Iroda kauniyah yang dimana tidak lepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam pembahasan beliau untuk membantah dua kelompok. Ya, kata beliau wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Ini bantahan untuk Jabriyah. Jabriyah yang menganggap bahwasanya manusia itu disandarkan padanya perbuatan sebagai sandaran majaz saja. Hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti alat saja. Iya. Seperti angin atau seperti bulu yang dihempaskan oleh angin. Angin kiri, dia juga ikut. Datang angin dari sana, dia juga sana. Iya. Kalau dikatakan disandarkan kepadanya, ini penyandaran apa? Penyandaran majaz saja. Iya. Fil haqiqah yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibantah dengan syariat, akal dan hissi. Syariat, akal dan hissi. Secara syariat, iya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ini menunjukkan manusia punya masyiah, punya kehendak. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ini menunjukkan manusia punya iradah. Jadi dia yang berbuat, menetapkan iradah dan masyiah untuk makhluk. Ini secara apa? Secara syariat, secara dalil. Secara akal, iya. Kalau kita katakan seorang berbuat, iya, disandarkan padanya. Kemudian yang pada hakikatnya yang berbuat adalah Allah. Penyandarannya kepadanya penyandaran majaz saja. Kemudian setelah itu si hamba tersebut ini itu diiqab dari perbuatannya. Iya, diiqab dari perbuatannya. Maka ini akan menjadikan apa? Ini bentuk apa? Kefuliman. Bagaimana caranya kalau si fulan, si A yang berbuat, kemudian si B yang dipukul, si B yang disiksa, padahal bukan dia lakukan. Ini apa namanya? Zalim. Iya, ini namanya zalim, dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Seorang yang berbuat baik itu akan diberikan apa? Balasan kebaikan. Seorang yang berbuat jahat akan diberikan balasan dari kejahatannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian secara hissi ya, ini dari apa yang dirasakan oleh makhluk manusia. Iya. Kalau diperhadapkan dua antara
sesuatu yang seperti makanan yang tidak enak, yang sudah busuk dengan makanan yang baru. Iya. Seorang yang mengambil makanan baru, itu pasti dia tahu kenapa diambil. Kenapa diambil? Hah? Karena dia ini yang dia inginkan. Pertanyaan, kenapa antum tolak itu? Hah? Karena dia tidak mau. Iya kan? Dia tidak mau dan pasti terasa dalam diri, kenapa saya ambil ini? Kenapa saya tolak ini? Iya kan? Naik motor. Kenapa antum hindari yang depan itu? Iya, karena antum mau pasti kalau saya tabrak ini, jatuh saya. Ini sudah ada. Iya, ini secara hisia itu terbantah oleh hisia dari pendapat mereka. Belum lagi secara syariat yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah pemahaman yang keliru yang menafikan masyiah pada diri seorang hamba. Dan keilzaman dari keharusan dari ucapan mereka ini banyak ya. Di antaranya tadi kemarin kita sebutkan menta'til dari Al-Quran dan Sunnah, menta'til nubuwah, menta'til syara'i, menafikan hikmah ya, dan selainnya, dan menganggap Allah SWT zalim kala menyiksa Fir'aun, iya, menyiksa orang-orang kafir, mengadab orang-orang kafir. Ini zalim. Kenapa? Karena adabnya ini bukan karena perbuatannya. Iya, ini dikatakan zalim. Ini dikatakan zalim. Naam. Kemudian kata beliau, wallahu khaliqu af'alihim. Dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka ini untuk sangkaan terhadap siapa? Orang-orang yang menafikan takdir, dikatakan al-qadariyah nufah. Al-qadariyah nufah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat. Wallahu khaliqu kulli syai. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Iya, ini dalil untuk mereka, bantahan terhadap mereka. Bahwasanya mereka ini dari ciptaannya itu adalah mereka ini dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari ciptaan mereka sendiri. Mereka memiliki syubhat dari pandangan mereka bahwasanya kata beliau, kata mereka, kalau perbuatan hamba ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika disandarkan kepada manusia, iya, manusia yang berbuat, ya kan? Kalau dikatakan kamu sholat, kamu puasa, kamu makan, kamu tidur, siapa yang berbuat? Hah? Manusia. Disandarkan kepada siapa? Manusia. Dia yang berbuat. Ketika dikatakan perbuatan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menganggap akan ada dua akan ada dua fa'il. Akan ada dua seorang yang berbuat. Allah dan makhluk. Dan ini tidak mungkin. Maka dinafikan apa? Dinafikan masyiah untuk Allah SWT terhadap makhluknya. Maka yang bersendirian siapa? Adalah qadariyah yang menganggap bahwasanya makhluk perbuatannya ini adalah ciptaannya sendiri, karena dia mau berbuat, dia mau menahan, dia sendiri, dia yang mau melakukan, dia sendiri. Nah, ini lawan dari apa? Lawan dari qadariyah apa? Jabriyah tadi. Iya. Kalau ini menetapkan bahwasanya saya tidak mau karena saya sendiri, saya yang melakukannya karena saya sendiri. Iya. Kalau yang tadi bilang saya begini, saya tidak bisa apa-apa. Saya begini, saya tidak bisa apa-apa. Nah, ini dari dua hal yang saling bertentangan. Jawabannya, ini sudah lewat kemarin. Bahwasanya penyandaran kepada makhluk itu bukan penyandaran apa? Penyandaran ciptaan. Dia yang menciptakan, tapi penyandaran apa? Usaha. Kasban. Dia yang melakukan. Dia yang melakukan. Ini yang pertama. Kenapa dikatakan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang memberikan apa? Irada dan kudrah.
Allah yang memberikan iradah dan qudrah. Allah yang menciptakan untuknya iradah dan qudrah. Dan perbuatan yang mereka lakukan itu muncul dari mana? Iradah dan qudrah yang Allah SWT ciptakan untuknya. Seandainya tidak ada dua ini, apakah hamba akan tegak dengan perbuatannya? Apakah seorang hamba bisa berbuat, bisa berjalan, bisa tidur, bisa makan, bisa minum? Kalau tidak ada qudrah dan masyiah. Jangankan dua-duanya, satu saja. Satu saja tidak ada. Qudrah saya tidak ada. Yang ada cuma apa? Iradah. Kemauan saja. Antum mau belajar tapi antum sakit. Antum di mana sekarang? Bisa-bisa antum di rumah sakit saja. Iya kan? Atau antum punya qudrah tapi tidak ada masyiah, tidak ada iradah. Punya kemampuan tapi tidak kemauan. Iya. Kira-kira di mana sekarang antum? Di pinggir jalan. Duduk. Iya kan? Seperti itu. Jadi katakan kenapa disandarkan kepada manusia? Iya kan? Dia sholat, dia puasa. Iya kan? Bukan berarti ketika dia puasa, dia sholat, puasanya ini, sholatnya ini adalah ciptaan dia. Tidak. Penyandaran kepadanya, penyandaran bahwasanya dia yang berbuat langsung, mubasyarah. Iya kan? Kenapa dikatakan makhluk? Karena perbuatan ini muncul dari dua. Yang Allah ciptakan untuknya itu iradah dan qudrah. Yang dimana kalau tidak ada dua ini, maka perbuatan manusia tidak akan ada. Manusia itu lemah, tidak bisa apa-apa. Maka dikatakanlah hamba dan makhluk, dan perbuatannya adalah makhluk. Kenapa? Karena hamba diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan iradah, yang dimana iradah ini menjadi sebab timbulnya apa? Perbuatan mereka. Paham sampai sini? Ini sudah lewat di mana? Di lum'ah ya. Ada sabab, ada musabbib, ada musabbab. Ya kan? Musabbib siapa? Musabbib siapa? Allah. Sabab qudrah. Musabbab yang dilakukan. Yang dilakukan. Iya kan? Fa'ilnya siapa? Makhluk. Makhluk yang melakukan. Melakukan makhluk disebabkan oleh qudrah dan iradah. Siapa yang memberi qudrah dan iradah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyandaran perbuatan kepada makhluk itu penyandaran apa? Penyandaran bentuknya usaha. Iya, dia melakukannya langsung. Dia melakukannya langsung. Adapun dikatakan kenapa makhluk? Karena perbuatan itu tidak muncul kecuali dari qudrah dan iradah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Yang Allah ciptakan qudrah dan iradah untuk si makhluk tersebut. Ini bisa. Ya. Bukan penyandaran dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang manusia langsung yang berbuat. Penyandarannya manusia langsung yang menciptakannya, tapi muncul hal itu karena qudrah dan iradah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Bisa sampai sini? Kenapa diam? Sedikit lagi nih selesai. Paham sampai sini? Iya, jadi tadi kelompok pertama kita bantah dia yang menafikan masyiah untuk makhluk. Ya, dan menetapkan masyiah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mengatakan perbuatannya ini perbuatan dia. Iya, dikatakan kenapa kamu puasa atau kenapa kamu maksiat? Saya tidak bisa apa-apa. Iya. Kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak bisa apa-apa. Iya kan? Seperti robot disuruh kiri-kiri. Iya. Pas ditempeleng marah. Iya kan? Seperti itu. Kenapa kamu begini? Saya tidak bisa apa-apa. Jadi dia seolah-olah dikatakan apa? Tidak ada sama sekali. Dia seperti bulu yang disembangkan angin. Tidak bisa apa-apa. Ini Jabriyah. Ala ra'sihim Jahmiyah. Ya. Jahm bin Safwan. Mereka menafikan qudrah sama sekali untuk makhluk. Tidak ada sama sekali.
Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi siapa? Qadariyah nufah. Kalau ini gulu. Iya. Atau dikatakan apa? Menafikan kudro untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Jadi makhluk mau berbuat apa saja terserah. Allah tidak ada kehendak untuk melarang makhluk berbuat. Bisa? Allah tidak bisa menahan makhluk untuk berbuat. Kenapa? Karena menafikan kudro untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya tidak ada. Jadi manusia berjalan begitu saja. Dia mau berbuat apa saja. Menafikan apa? Masyiah. Dan menjadikan ciptaannya, menjadikan perbuatannya ini adalah ciptaannya dia sendiri. Oleh karena itu yang disebutkan apa? Al-Qadariyah majusi hadhil ummah. Atau Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Fa in mardu fala ta'udu wa in matu fala tashhidu. Iya, kenapa dikatakan majusi ummah? Karena mereka serupa. Bahkan Qadariyah nufah asyad. Majusi itu hanya menyetapkan dua pencipta saja. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Iya. Adapun Qadariyah nufah mereka menetapkan banyak pencipta. Setiap orang pencipta. Antum ciptakan perbuatannya sendiri antum puaskan. Iya. Dan kita sudah bantah tadi. Kenapa mereka seperti itu? Karena berdalilkan bahwasanya perbuatan itu disandarkan kepadanya. Iya. Siapa yang sholat? Iya, manusia. Dia sholat, dia puasa, iya, dia tidur, dia berbuat. Iya kan? Dia beribadah. Maka dikatakan perbuatannya adalah ciptanya sendiri. Nah, kita bantah tadi bagaimana? Penyandaran kepada makhluk itu penyandaran apa? Usahanya. Dia yang berbuat sendiri. Iya kan? Dia melakukannya. Tapi perbuatan itu tidak muncul kecuali adanya iroda dan kudur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk. Dia ciptakan kudur dan iroda untuk makhluk. Maka dengan kudur dan makhluk ini timbul apa? Perbuatan mereka. Yang dimana kalau tidak ada dua ini, tidak bisa adanya perbuatan. Oleh karena itu dikatakan mereka dan perbuatannya adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Iya, perbuatan kalian. Walaupun kalian berbuat, tapi perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak bisa muncul dari antum kecuali dengan dua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk antum, qudrah dan iradah. Paham sampai sini? Iya, seperti itu. Itu untuk bantahan mereka, untuk mereka. Kemudian terakhir kata beliau, wal 'abdu huwal mu'min wal kafir. Lihat. Wal barru wal fajir wal musalli was sha'im. Ini bantahan untuk siapa? Bantahan untuk siapa? Jabriyah. Jabriyah mengatakan manusia itu bukan dia yang mukmin, bukan dia berbuat dosa, bukan dia yang siapa yang berbuat dosa? Siapa yang berbuat ini? Mereka katakan Allah. Kita ini alat saja. Iya, kiri kanan terserah. Kita tidak bisa apa-apa. Ini madhab mereka. Ini pada hakikatnya berhujjah dengan takdir. Iya, kalau mereka berhujjah dengan takdir, maka Fir'aun tidak akan disiksa. Ya, iblis tidak akan dilaknat. Kalau mereka berhujjah dengan takdir. Karena Allah SWT tentukan semua, ya sudah. Semua kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Kata beliau, wal 'abdu huwa mu'min wal kafir. Dia yang beriman, dia juga yang kafir. Ya. Atas pilihannya sendiri. Wal barru wal fajir. Al barru wal fajir. Dia yang berbuat baik, dia juga yang berbuat fajir. Wal musalli was shaim. Dia yang salat, dia juga yang puasa. Iya. Dia yang salat, dia juga yang puasa. Kemudian kata beliau, walil ibadi qudratun ala amalihim walahum iradah. Ini untuk bantahan siapa? Al-Qadariyatun nufah. Atau bisa juga masuk untuk bantahan siapa? Al-Jabriyah. Iya, untuk menegaskan kembali lagi bahwasanya mereka ini punya kudrah dan iradah. Mereka punya kudrah dan
iradah. Iya jelas, ini bantahan untuk Jabriyah, masih bantahan untuk Jabriyah. Mereka punya kudran iradah. Mereka yang menginginkan hal tersebut. Iya, Allah memberikan dua hal ini untuk mereka beriman atau tidak. Yang jelas, madhab mereka, sudah saya sampaikan kemarin, madhab mereka itu memberikan lawazim yang sangat buruk. Di antaranya adalah mereka menta'til dari diturunkannya Rasul, diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran. Iya. Ini dia, adanya perintah sholat, adanya perintah ibadah, adanya larangan ini, adanya larangan itu akan menta'til semuanya. Kalau mereka menganggap bahwasanya iradah itu tidak ada sama kita, semua kepada Allah. Iya. Karena kalau kita iradah hanya untuk Allah, kita tidak ada, untuk apa diutus Rasul? Memberikan ajaran kepada kita, ini buruk, ini baik. Al-Quran turun menjelaskan, ini haram, ini halal. Syariat datang memerintahkan sholat, melarang dari berbuat zina dan selainnya. Iya, ada hikmah. Ada hikmah. Dan akan menganggap Allah zalim. Kenapa? Karena akan menyiksa orang yang tidak berbuat apa-apa. Zalim atau tidak? Zalim. Iya, zalim. Ini keburukan dari mata mereka. Kemudian wallahu khalaqahum wa khaliqu qudratihim. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Ini untuk ya, Qadariyah Nufah. Qadariyah Nufah. Allah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan kudrah dan iradah mereka, yang dimana dengan dua ini timbullah dari mereka apa? Perbuatan-perbuatan. Timbullah dari mereka perbuatan. Kemudian kata beliau, liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa minkum ayyastaqim. Nah, ini penetapan masyiah untuk siapa? Untuk makhluk. Iya, ini bantahan untuk Jabriyah, bahwasanya makhluk punya masyiah, punya iradah. Di ayat yang lain, wa minkum mayuridu dunya. Di antara mereka ada yang menginginkan dunia. Nah, ini ada iradah untuk mereka. Demikian pula kudrah untuk mereka ada. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini untuk siapa? Nah, ini untuk dua kelompok. Wa ma tasyauna, ini untuk siapa? Jabriyah. Jadi menetapkan masyiah untuk makhluk. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini untuk Al-Qadariyah Nufah. Bahwasanya masyiah Allah di bawah masyiah makhluknya. Allah memiliki masyiah untuk makhluknya. Ini untuk bantahan terhadap Al-Qadariyah An-Nufah. Baik, kemudian terakhir kita bahas tentang siapa yang menafikan dari dua ini, derajat ini. Padahal kita sudah sebutkan sebelumnya tentang masyiah dan khalq. Kata beliau, wa hadhihi darajatu minal qadari yukadzibu biha 'ammatul qadariyah alladziina sammahum Nabi sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummah. Kata beliau, derajat ini itu derajat yang kedua. Kalau derajat yang dua pertama ini dinafikan oleh yang menafikannya ini seakan-akan sudah hilang. Ya. Sebagaimana saya ibaratkan kemarin dari Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam As-Sa'di. Iya. Mereka menafikan dari dua ini, tak kala dibantah maka dia turun menafikan sisa masyiah dan khalq. Masyiah dan khalq. Kata beliau, yukadzibu biha 'ammatul qadariyah. Derajat ini dinafikan oleh keumuman dari Qadariyah. Alladzina sammahum Nabi SAW majusa hadhil ummah. Jadi tidak semua, tapi keumuman dari Qadariyah menafikan dari derajat ini, yang dimana Nabi SAW menamakan mereka majusu atau majusa hadhil ummah. Majusa hadhil ummah. Yang diinginkan Qadariyah di sini adalah Qadariyah Nufah. Qadariyah Nufah yang menafikan masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala
Dan yang kedua, menafikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka. Yang dinamakan dengan majusi hadhil ummah sebagaimana dalam hadis. Ya, kata Nabi SAW, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Fa in maridu fala ta'udu. Wa in matu fala tashhadu. Atau fala tashhidu. Iya. Penyerupaannya sudah saya sebutkan tadi. Bahkan Qadariyah Nufa ini lebih besar dibanding Majusi. Majusi menetapkan dua pencipta saja. Pencipta cahaya dan kegelapan, kebaikan dan kejelekan. Adapun Qadariyah Nufa ini menjadikan semua makhluk ini pencipta, menetapkan banyak pencipta. Jadi Majusu iya, yasbutuna al-khaliqain. Majusi menetapkan dua pencipta. Wal Qadariyah Nufa yasbituna al-khaliqin. Banyak pencipta. Banyak pencipta. Kemudian kata beliau, wa yaglu fiha qaumun min ahli al-isbat hatta salabu al-'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Ini siapa? Jabriyah. Dan ekstrim gulu pada hal tersebut, derajat dua ini, qaumun min ahli al-isbat, dari ahli al-isbat yang menetapkan takdir masyiah untuk Allah SWT, tapi dia melampaui batas. Hatta salabu al-'abda qudratahu, sampai-sampai dia menafikan untuk hamba takdir, kudrah, kemampuan dan ikhtiarinya, keinginannya. Jadi tidak ada, hamba tidak bisa memilih. Ya, seorang hamba di atas kekafiran karena bukan pilihannya. Dia seorang hamba di atas maksiat bukan pilihannya. Iya. Disiksa juga bukan karena perbuatannya. Ini pandangan mereka. Pandangan mereka. Wa yukhrijuna ala af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Kemudian mereka mengeluarkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya hikmah dan kebaikan-kebaikannya. Ini dia, mereka menta'til hikmah. Iya, hikmah dijadikannya iblis ini terlaknat. Hikmah dijadikannya Fir'aun meninggal di atas kekafiran. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an, hikmah diutusnya Rasul, hikmah diperintahkannya ibadah. Hikmah diciptakan surga, diciptakan neraka. Ini semua mereka menta'til semua hikmah-hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan dari perbuatannya. Menciptakan ini, menciptakan itu, menghendaki ini, menghendaki ini. Tidak ada semua hikmahnya, sekedar sia-sia saja. Mujarrad penciptaan saja. Iya, tidak ada gunanya karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, tidak ada gunanya Nabi SAW diutus menyampaikan kebaikan dan keburukan. Iya, melarang dari keburukan. Kalau kita menganggap bahwasanya kita tidak memiliki ikhtiar untuk memilih. Tidak memiliki ikhtiar untuk pilihan untuk memilih dari apa yang kita kehendaki. Nah, jadi selesai kita dari pembahasan tentang takdir ya. Dan kesimpulannya itu tadi, bahwasanya seorang tidak akan sempurna keimanannya terhadap takdir kecuali dia harus mengimani 4 itu dari maratib al-qadar. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua masyiah, kitabah. Yang ketiga masyiah, dan yang keempat khalq. Iya. Kemudian yang kedua dari perkara yang penting untuk kita seorang beriman kepada takdir adalah jangan sekali-kali kita mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Iya, syariat dengan takdir. Syariat lain, takdir lain. Iya. Syariat lain, takdir lain. Apa yang dituliskan Allah SWT itu sudah ada, jelas. Dan itu pasti akan terjadi. Tapi permasalahannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama kita. Iya, diutus Rasul, diturunkannya Al-Quran, itu adalah hikmah besar untuk mengetahui di mana kita. Kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seorang diciptakan apa yang dia seorang dimudahkan dari apa yang diciptakan. Iya. Kita diberikan pendengaran untuk mendengar nasihat, kita diberikan penglihatan untuk melihat, tafakkur terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita
bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan bahwasanya apa dari perbuatan kita, apa yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama dari apa yang terjadi terhadap kita, makhtarallahu khairum mimma ikhtarna. Ya, apa yang Allah pilihkan untuk kita itu lebih bagus dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Iya. Ini dari keimanan terhadap, menyempurnakan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, insyaallah nanti hari Senin kita masuk di pembahasan baru tentang iman. Ada 3 pembahasan lagi ya. Iman. Kemudian setelah itu sahabat, ini panjang. Kemudian setelah itu tentang karomat aulia, berkaitan tentang akhlak-akhlak mereka. Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.